نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, Marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita betul-betul ingin bahagia, caranya bertakwa kepada Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang artinya Maha Bijaksana. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam segalanya. Dalam firman-Nya penuh dengan kebijaksanaan. Dalam tindakan atau perbuatannya penuh dengan kebijaksanaan. Dalam takdir yang Dia tetapkan di alam semesta pun penuh dengan kebijaksanaan. Demikian pula dalam syariat yang Dia tetapkan dalam agamanya pun sama, penuh dengan kebijaksanaan. Karena Allah Subhanahu wa taala Hakim. Di antara kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam tindakannya, dalam perbuatannya. Seperti Dia menciptakan alam semesta, menciptakan kita, dan menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Dan karena Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, Dia tidaklah menciptakan makhluk-makhluk alam semesta, demikian pula kita manusia dan makhluk yang lain tanpa ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah, pasti ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk itu, di antaranya adalah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan di kitabnya bahwa maksud dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yakni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi hidupnya di dunia dengan beribadah minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Inilah maksud dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan.
Karena ini tidak sejalan dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu main-main, enggak ada maksud, enggak ada tujuan, sekedar mengisi kekosongan seperti halnya kita? Tidak. Fata'alallahul malikul haqq. Ini enggak sejalan dengan kebijaksanaan Allah. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak mungkin dia menciptakan tanpa ada maksud dan tanpa ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat lain, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Kami tidaklah menciptakan langit dan bumi itu main-main. Maka jangan kita mengira bahwa kita diciptakan di dunia ini hanya cuma untuk bersenang-senang, hanya untuk makan, minum dan memuaskan nafsu. Tidak hanya untuk ini. Ya. Silakan kita menikmati dunia ini, bersenang-senang di dalamnya, menikmati fasilitas yang ada, tapi jangan sampai kita lupakan tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan mengisi hidup di dunia dengan beribadah. Dan inilah yang banyak dilalaikan oleh manusia, sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab untuk mengingatkan manusia bahwa mereka diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk main-main, bukan untuk memuaskan nafsu, bahkan mereka diciptakan adalah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi hidup mereka di dunia dengan beribadah. Ya. Karena manusia melupakan hal ini, maka kita temukan, ya. Dan sebelumnya perlu diketahui bahwa ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada umat manusia, yang sebelumnya Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, Allah tawarkan kepada gunung-gunung. Siap enggak mereka mengabdi, beribadah kepada Allah? Allah berfirman, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha, mereka enggan, berat, tidak siap memikulnya. Wa ashfaqna minha, khawatir mereka tidak bisa menjalankan amanah ini. Wa hamalahal insan, tapi yang menyatakan siap untuk memikul amanah ini, beribadah, mengisi hidupnya dengan beribadah adalah manusia. Wa kanal insanu zaluman jahula. Tapi sayangnya manusia sangat zalim, manusia sangat jahil. Maka tidak heran kalau kita temukan manusia banyak lupa dan tidak menjalankan amanah ini, malah beribadah kepada selain Allah. Seperti mereka yang tidak berada di atas agama Islam, yang disembah makhluk, yang disembah selain Allah apapun bentuknya, siapapun orangnya, padahal selain Allah adalah makhluk. Di antara mereka ada yang menyembah patung dan berhala yang keadaannya lebih lemah dari mereka. Di antara mereka ada yang menyembah api seperti orang-orang Majusi. Di antara mereka ada yang menyembah matahari. Di antara mereka bahkan ada yang menyembah binatang. Kalau kita lihat di berita yang terkadang di-share di media sosial, kita lihat sampai di India hari gini informasi mudah diakses, masih ada yang menyembah binatang. Di antara mereka ada yang menyembah sapi, di antara mereka ada yang menyembah monyet, bahkan di antara mereka ada yang menyembah tikus yang kita kejar-kejar, kita bunuh dan tergeletak biarin di sana mereka sembah. Ya, ini saking manusia ya melupakan amanah ini dan tidak menggunakan akal sehatnya untuk ya agama, berpikir tentang benar tidaknya keyakinan mereka selama ini. Giliran dalam masalah dunia mereka sempatkan berpikir sampai bisa menghasilkan barang-barang elektronik yang canggih-canggih. Ada handphone, ada laptop, ada kendaraan yang luar biasa, ada pesawat, ada mobil, ada motor. Tapi untuk masalah keyakinan, masalah agama enggak sempat berpikir. Maka benarlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya
wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka pada pandai dalam urusan dunia, sempat memikirkan untuk itu, tapi terhadap urusan akhirat, terhadap urusan agama, terhadap urusan keyakinan, terhadap urusan akhirat, mereka lalai, nggak sempat berpikir. Padahal mudah berpikir untuk memastikan benar tidak keyakinan mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka waktu yang panjang, yang mana pada waktu tersebut mereka dapat berpikir? Dan bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka akal, yang dengan akal itu mereka bisa berpikir? Tapi mereka tidak mau menggunakan untuk hal itu. Ya. Maka benarlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Sungguh telah kami siapkan neraka jahanam untuk kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya akal, tapi mereka nggak mau pakai. Mereka punya telinga, cuma nggak mau menyimak ayat-ayat Allah. Dan mereka punya mata, cuma nggak mau perhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Nggak mau berpikir, nggak mau ngambil pelajaran. Padahal kalau mereka mau berpikir sejenak, mereka akan ketahui bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki sifat qul huwallahu ahad, Maha Esa, Allahus Samad, yang menjadi tumpuan seluruh makhluk, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Tentu mereka akan akui kebenaran pernyataan ini, kebenaran akidah Islam, tapi mereka nggak sempat memikirkannya. Ya. Sehingga mereka malah menyembah antar sesama makhluk. Bahkan yang lebih lemah dari mereka, mereka sembah. Seperti hanya patung dan berhala yang gak bisa berbuat apa-apa. Jangankan menolong para penyembahnya, menolong diri mereka sendiri saja, patung-patung dan berhala itu gak bisa. Lihat dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan patung dan berhala. Apa patung dan berhala itu bisa membela diri, ngeroyokin Nabi Ibrahim? Yang ada nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tapi mereka sembah juga. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia sudah lalai terhadap amanah ini. Bahwa mereka diciptakan di dunia adalah untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah hanya kepadaku. Mereka telah lupakan hal ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala utus Rasul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab untuk mengingatkan kepada manusia bahwa manusia diciptakan untuk menyembah hanya kepada Allah dan beribadah kepadanya. Ya, bukan malah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang keadaannya makhluk. Yang Allah berfirman, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada semua itu, tetapi sujudlah kepada yang menciptakan semua itu, jika memang kepadanya lah kalian beribadah. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al akramin wa man ihtada bi hadihil mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa tujuan kita diciptakan di dunia adalah menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, di samping kita hanya menyembah kepada Allah saja pun, kita pun dituntut untuk mengisi hidup kita di dunia dengan beribadah. Minimal yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatannya sempurna dan kekal abadi. Hidup selama-lamanya, nggak kenal kematian. Muda selama-lamanya, nggak kenal tua. Sehat selama-lamanya, nggak pernah sakit.
bahagia selama-lamanya, nggak pernah sedih, dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan itulah yang harusnya manusia mengejarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja ngasih kepada kita surga. Bahkan Dia akan kasih surga kepada mereka yang mau menjalankan amanah ini, yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amanah, inilah job. Amanah inilah tugas yang dibebankan kepada manusia selama hidup di dunia. Kalau mereka jalankan amanah ini, barulah mereka berhak masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau mereka enggak menjalankan amanah ini, tidak mau mengisi hidupnya di dunia dengan beribadah, seakan mereka seperti tidak menjalankan tugas, seakan mereka seperti tidak menjalankan job yang telah ditetapkan kepada karyawan dalam satu perusahaan. Ya, ditetapkan bagi karyawan ada tugasnya masing-masing. Ada bagian admin yang diminta untuk input data, ada bagian yang bersih-bersih OB, ada bagian yang mengoperasikan mesin, operator misalnya. Ya, tapi dia tidak jalankan, apa kira-kira yang dia peroleh? Dia nggak dapat apa-apa, dia nggak berhak memperoleh gaji. Maka seperti itulah mereka yang dalam hidup di dunia ini nggak mau menjalankan ibadah, menyembah selain Allah, naudzubillah min dzalik, dan tidak mau mengisi hidupnya ya di dunia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ditinggalkan. Padahal bukti dari dia mengabdi kepada Allah di antaranya adalah salat, dia tinggalkan. Azan memanggilnya untuk beribadah kepada Allah, dia teruskan pekerjaannya, dia teruskan mainnya, dia teruskan mengejar dunia. Ini sama saja dia tidak menjalankan amanah, dia tidak menjalankan tugas yang Allah bebankan kepada dirinya. Seakan-akan dia seperti karyawan yang sudah dikasih tahu tugasnya, kamu bagian admin tolong input data, cuma nggak mau diinput. Jangan salahkan kalau atasan nggak ngasih atau bosnya nggak ngasih kepada dia gaji. Kalau dia tetap minta, namanya makan gaji buta. Maka manusia yang mau surga cuma nggak mau beribadah, sama seperti karyawan yang mau gaji cuma nggak mau kerja. Padahal dalam kehidupan dunia ada sebab dan ada musabab. Ya, orang kalau mau kaya ya harus kerja. Orang kalau mau pinter, maka dia harus belajar. Demikian pula di akhirat pun sama, mau masuk surga ya harus beribadah, ya harus beramal soleh. Ya, kalau ternyata ya dia mau surga cuma nggak mau beribadah, nggak mau beramal soleh, sholat ditinggalkan, puasa Ramadan ditinggalkan, itu sama seperti orang yang mau jadi orang kaya nggak mau kerja, sama seperti orang yang mau jadi orang pinter nggak mau belajar. Ya, sama seperti saya mah santai aja, tidur-tiduran aja, nyantai aja, nunggu rezeki turun dari langit. Seperti itulah orang yang mau surga cuma nggak mau beramal soleh, nggak mau beribadah, seperti orang tadi ya, ingin dapat rezeki cuma nggak mau kerja, tidur-tiduran di rumah, katanya nunggu turun rezeki dari langit, nggak bisa ya. Maka kalau kita betul-betul ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita bakal meninggalkan dunia ini ya, karena kita sudah menyaksikan, karena kematian itu nggak ada orang yang ragu, semua kita yakin bahwa kematian pasti datang, dan bahwa kematian itu tidak melihat orang yang dijemput, nggak harus tua, bahkan ada yang muda ya, bahkan juga nggak harus sakit, bahkan yang sehat pun ada yang meninggal dunia ya. Maka yang terbaik bagi kita adalah punya persiapan, dan tidak ada persiapan terbaik melebihi takwa. Kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangannya, kita isi hidup kita di dunia dengan beribadah, ini baru punya persiapan. Kalau kita ya meninggalkan perintah Allah, nggak ada persiapan, itu seperti mengadakan perjalanan panjang nggak bawa bekal, yang ada nyesal. Kalau di dunia masih mending, nyesal di dunia bisa kita kejar, masih banyak orang yang bantu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kubur, nggak ada yang bantuin kita, kita sendirian di sana, yang ada kita menyesal sejadi-jadinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia pun berkata, rabbirji'un, ya Rabbi balikin saya ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar saya bisa mengerjakan amal soleh yang saya tinggalkan dulu ketika di dunia. Saya sibuk mengejar dunia sampai lupa sama sholat.
Dulu ketika di dunia saya sibuk dengan dunia, bersenang-senang dengannya sampai enggak berpuasa. Dulu ketika di dunia saya sibuk mengejar dunia sampai enggak sempat berzikir, baca Quran. Balikin ya Allah, meskipun cuma sesaat. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sama sekali enggak akan berikan kesempatan baik kepada seorang kalau sudah tiba ajalnya. Enggak ada ceritanya karena dia minta supaya dibalikin ke dunia, kemudian yang sudah dikubur balik lagi ke dunia, hidup cuma seminggu untuk enggak ada. Maka inilah kesempatan hidupnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia, manfaatkan sebelum datang kepada kita yang namanya kematian, yang merupakan hal yang pasti. Inilah yang mungkin bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat baik diri khatib maupun bagi jamaah sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mengembalikan kita kepada agamanya, mau mengisi hidup kita di dunia dengan beribadah, dengan beramal saleh, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.